selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Camar Haenda. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno menyatakan, dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratama Jaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu langkah-langkah ke depan bagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi fix yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya penguatan terhadap tim yang ada dalam sistem perambuan untuk NTM, Notice to Marine, kemarin sudah dilakukan oleh Sah Bandara dan Navigasi. Selanjutnya perambuan dan tahap-tahap. Tingginya nggak ada. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussels, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya adalah terkait dengan perdagangan, bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada Minggu. As a matter of fact, we found out that Indonesia's national motto is unity and diversity. One of our core sentences in the European Union is united in diversity. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dan tiba di Brussels, Belgia. Selama di Brussels, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Brussels, Belgia, Sabtu waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Direktur Jenderal for Asia and Oceania, Francois Del Haye. Prabowo juga turut disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi, serta Atase Pertahanan KBRI Den Haag, Kolonel Laut Rikrik Permadi Sobana. Sambutan hangat dari para diaspora mengiringi kehadiran Prabowo di hotel tepatnya bermalam. Kamu siapa namanya?
Selama di Brussels, Presiden Prabowo akan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa. Seperti pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta bertemu dengan Raja Belgia Filipe di Istana Laken. Kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Sejumlah rangkaian pertemuan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di sela-sela kunjungan kerja di Belgia. Didampingi 7 Menteri Kabinet Merah Putih dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Prabowo menyoroti penanganan cuaca ekstrim di Indonesia. Dilakukan lewat konferensi video, rapat terbatas digelar dari Belgia untuk membahas berbagai isu penting dari perkembangan program Sekolah Rakyat Koperasi Merah Putih hingga penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan kesiapan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrim yang saat ini tengah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain menggelar rapat terbatas dari Belgia, Presiden dijadwalkan melanjutkan lawatan luar negerinya ke Prancis untuk memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Amerika Serikat menunda tarif impor 32% bagi Indonesia yang rencananya akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Amerika Serikat melakukan negosiasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kabar terbaru dari negosiasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Salah satunya adalah penundaan tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika Serikat. Menurut Airlangga, saat ini Indonesia mendapat penundaan kebijakan hingga tak ada penambahan tarif sebesar 10% karena Indonesia bergabung dengan BRICS. Jadi pertama, tambahan itu tidak ada. Ya, yang kedua, waktunya adalah kita sebut pos. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Sebelumnya Presiden Trump melalui akun media sosialnya memposting surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya AS mengenakan tarif impor tambahan sebesar 32% mulai Agustus 2025. Tak hanya itu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Dengan keputusan Trump, Indonesia berpotensi terkena tarif impor sebesar 42%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo. Wapres Gibran tiba di resepsi makan malam di Kompleks Gereja Katedral pada Sabtu pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Gibran mewakili komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam merawat kehidupan beragama yang harmonis dan menjunjung tinggi toleransi. Selain menyampaikan selamat ulang tahun, Wapres juga mengapresiasi kontribusi Kardinal Suharyo dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan lintas iman dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Turut hadir dalam perayaan ini antara lain Ibu Negara keempat Republik Indonesia Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar. Usai menikmati libur panjang bersama dengan cucu-cucunya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali ke kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kepulangan Jokowi ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang sempat beredar terkait kondisi kesehatannya.
Libur sekolah telah berakhir dan Jokowi yang telah merayakan liburan bersama cucu-cucunya juga kembali ke kediamannya. Begitu turun dari mobil, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini langsung disambut sejumlah warga. Tingginya antusias warga membuat Jokowi tidak langsung beristirahat dan memilih melayani warga yang sudah menunggu. Seolah tidak mau menyanyiakan kesempatan, warga pun segera menyerbu untuk bertemu langsung di kediaman. Jokowi. Liburan ini, Pak. Liburan ya, Pak. Ye. Sehat ini, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Banyak. Menurut ajudannya, mantan wali kota Solo tersebut liburan bersama cucu selama 2 minggu, termasuk ke pantai untuk bermain pasir dan naik ATV. Ya, beliau kemarin ke sama cucu main pasir, beliau ikut main pasir juga, lalu naik ATV sama cucu, ada melayang-layang juga, ya memang suasananya suasana liburan. Berapa lama itu? Mungkin sekitar 2 minggu lebih ya. Kompol Sarif menambahkan tim dokter terus mendampingi untuk memantau kondisi kesehatan Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita di Maros, Sulawesi Selatan. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNewsroom bersama saya Chamar Haenda. Seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak di Puncak Jaya, Papua. Korban diduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Sudah dibunuh. Mayatnya ada di bawah ini. Sudah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik Wanwi sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagat Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penanganan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan karena sehari sebelum hilang mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain tukang ojek, seorang warga sipil juga tewas ditembak orang tidak dikenal di Puncak Jaya, Papua Tengah. Kasus ini diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Kota Mulia. Suasana di Pasar Sentral Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban Edi Hermanto, 39 tahun, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di pelipis mata kiri yang menembus ke bagian belakang kepala.
Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Paku Wanimbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Elumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama dengan istrinya terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Kenapa sifat? Kenapa? Nah, kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Tahu juga banyak. Nah, kamu di sini. Kenapa sifatku? Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP cekcok dengan seorang pedagang wanita. Diduga dipicu masalah pekerjaan. Oknum tersebut tampak emosional dan diduga melakukan tindakan kekerasan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan mengimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Sebelum itu, video yang itu belum dipencet HP-nya, belum sempat ke video, cuman dia mau rampas itu HP, saya kasih gini HP, terus kena dada saya, itu juga saya keberatan di situ. Kita ke informasi lainnya, tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina, Riza Khalid, diduga berada di Singapura. Namun hingga kini Kejaksaan Agung belum menetapkan sebagai DPO atau buronan. 3 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina, Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap Riza Khalid. Kejaksaan Agung menduga saudagar minyak itu sudah lama berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Namun hingga kini Kejagung belum juga mengambil langkah hukum untuk menetapkan Riza Khalid masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Bahkan Kejagung juga belum menentukan jadwal pemeriksaan Riza Khalid sebagai tersangka. Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Langkah Kejagung dinilai terlambat. Seharusnya Kejagung sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka sejak anaknya Kerry Ardianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kejaksaan terlambat menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka, ya, dan mencekalnya. Terutama ketika Kejaksaan menangani perkara yang dilakukan oleh anaknya. Seharusnya Kejaksaan punya insting yang kuat gitu, karena perusahaan yang digunakan oleh anaknya Riza Khalid itu juga perusahaannya Riza Khalid. Sementara itu terkait keberadaan Riza yang belum jelas, menurut Abdul Fikar, Kejagung bisa langsung menetapkannya sebagai buronan. Kalau tidak ada orang Indonesia dicari, ya, kemudian ditetapkan sebagai buronan. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya kerap terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Dengan sepak terjangnya itu, Kejagung pun didesak untuk segera menangkap dan menahan Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah berjanji akan bertindak tegas, termasuk mencabut bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Menanggapi temuan PPATK, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar masih menelusuri temuan dan akan memberi sanksi tegas kepada penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan.
Kita terus telusuri, pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judol akan kita kenai sanksi. Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Dari satu bank itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. PPATK mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri juga sudah bergerak berantas judi online dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online di bawah Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judi online sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah menyebut bahwa penelusuran data penerima bansos pelaku judi online sangat mungkin dilakukan. Jika terbukti, pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang menggunakan bansos untuk judi online. Kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan. Viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay selama 10 jam. Sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya, sambungkan Pak, sambungkan. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Bandara Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager Bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara itu tak merespon dan hanya berusaha menenangkan sang mantan gubernur serta penumpang lain. Karena emang saya tanya sekali lagi dengan bahasa paling gampang ya. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa telepon. Selain itu, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama. Sementara fasilitas bandara seperti penyejuk udara telah dimatikan. Dan sekarang Bapak yang wakil nggak putus Pak ininya Pak. Sementara itu, maskapai Super Airjet minta maaf setelah diprotes mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang. Direktur Utama Super Airjet Ari Azhari mengatakan penerbangan rute Denpasar Cengkareng yang hendak ditumpangi Ridwan Kamil dijadwalkan ulang lantaran alasan operasional. Ari menyebut pesawat perlu dilakukan penyesuaian rotasi dari rute-rute sebelumnya. Pihak Super Airjet juga telah memberikan kompensasi kepada para penumpang yang terdampak. Sebuah truk yang mengangkut rombongan warga terguling, 6 orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNewsroom. Hari terakhir Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta dipadati oleh lautan pengunjung. Antusias masyarakat tak surut meski telah memasuki penutupan.
Ribuan warga masih membanjiri area J-Expo Kemayoran Jakarta Utara sejak pagi hingga malam ini. Keramaian terpantau di berbagai zona, terutama area kuliner, pameran otomotif, elektronik, hingga pakaian. Rata-rata pengunjung memanfaatkan momen terakhir ini untuk berburu diskon dan jajanan kekinian. Penutupan PRJ 2025 akan digelar malam ini dengan dimeriahkan pesta kembang api, atraksi budaya, konser musik, dan pengundian grand prize. Dan pemirsa, untuk mengetahui kemeriahan di hari terakhir PRJ, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Syahreza, seperti apa kemeriahan di sana? Ya baik Camar dan juga pemirsa, selamat malam. Kemeriahan di Jakarta Fair 2025 tidak kunjung surut, Camar. Konsisten dari sore menuju maghrib menuju ke malam ini begitu ramai di setiap sudut tentunya. Dan dari pantauan kami, Camar, saya ingin tunjukkan kepada Anda bersama juru kamera Dede Rudi. Dari pantauan di layar itu dari arah selatan ya, Camar, masyarakat sudah mulai berjalan ke area utara. Kenapa? Karena di area utara nanti ada closing ceremony ataupun penutupan acara dengan menampilkan kembang api dan juga closing statement dari beberapa pejabat dan juga konser musik yang akan memeriahkan malam Jakarta Fair 2025. Khususnya setelah 25 hari tampil untuk bisa mengakomodir kebutuhan hiburan bagi para masyarakat, khususnya di daerah Jakarta ataupun di sekitarnya begitu. Nah, Camar, apa saja sih yang baru jika dibandingkan dengan hari-hari biasa untuk Jakarta Fair 2025? Seperti yang saya tadi tegaskan, bahwasanya nanti ada kembang api, ada pertunjukan barongsai, dan juga ada konser musik, di mana di hari ini dijadwalkan ada musisi Mr. Jono Joni dan juga Guyon Waton. Nah, Camar, saya ingin berkeliling sedikit ya dan ingin mengajak Anda untuk berbincang kepada masyarakat yang kenapa sih mereka memilih untuk liburan di Jakarta Fair 2025, mengingat ini adalah hari terakhir dan memang banyak hiburan ya, Camar. Selain bisa berburu barang-barang diskon, ada juga grand prize ataupun hadiah tentunya bagi para masyarakat pada hari ini yang berkunjung ke kawasan Jakarta Fair 2025. Dan tentunya, Camar, kami ingin berkeliling sedikit, Camar. Seperti ini situasinya, ini adalah booth kuliner ya, Camar. Banyak sekali produk-produk makanan ataupun minuman, namun mereka perlahan demi pasti sudah mulai berjalan ke arah utara karena acara puncaknya nanti terjadi di lokasi tersebut, Camar. Jadi mereka sudah mulai berpindah sedikit demi sedikit usai menyantap beberapa makanan yang mereka beli, lalu mereka langsung menyaksikan konser musik begitu. Dan Camar dan juga pemirsa, kami masih menunggu bagaimana sih nanti euforia yang lebih meriah tentunya, khususnya di dekat konser musik. Namun bisa dipastikan saat ini tidak kunjung surut, pengunjungnya begitu ramai sekali, baik itu kalangan orang tua, remaja, ataupun anak sekolah tentunya. Dan memang ini mereka saya bisa berbincang sedikit sebentar. Boleh. Oke, dengan siapa Masnya? Mas Timothy. Mas Timothy sudah dari jam berapa di sini? Dari jam 12 siang, Mas. Jam 12 siang gimana? Oke, ini gimana nih hari terakhir? Euforianya gimana? Rame banget hari terakhir ini. Banyak banget orang juga, terus kan penonton konser ya malam ini. Wah, rame banget bagian sana, Mas. Gitu. Mas Timothy sebelumnya pernah ke Jakarta Fair atau baru pertama kali? Udah lama, Mas, udah sekitar 2 tahun lalu kayaknya. Iya. Apa sih yang membedakan Jakarta Fair kali ini dan juga tahun lalu, apa yang beda? Oke, tahun ini tiket untuk lansia gratis. Jadinya kan masih banyak juga, terus pemerintah juga ngebantu kita untuk pakai transportasi umum. Jadi makin banyak yang bisa datang ke Jakarta Fair. Gitu. Ini kan lagi-lagi tahun depan selalu ada ya, Mas ya. Mungkin ada improvement ataupun yang harus ditingkatkan nih untuk Jakarta Fair ke depannya. Oke, ini Mas, tempat toiletnya kalau bisa lebih banyak, karena kasihan banget yang antri, apalagi yang cewek ya, itu antrinya panjang banget ya gitu. Sama untuk parkirnya juga kalau bisa diperluas juga gitu. Masalah sanitasi dan area lahan parkir ya, Mas, itu perlu ditingkatkan kembali. Oke, ada harapan nggak buat Jakarta Fair 2025 nih, khususnya buat Mas sendiri? Oh, harapannya semoga Jakarta Fair tetap jaya, tetap
harga tiket nggak naik terus setiap tahunnya, gitu. Jadi biar makin banyak orang yang datang ke sini. Mas Timothy, selamat berkeliling lagi ya Mas ya, terima kasih. Oke, baik. Camar dan juga pemirsa, itulah tadi salah satu pengunjung yang datang sudah sejak siang tadi ya. Tampaknya dia sudah berbelanja begitu banyak. Dan perlu dikutip lagi Camar, bahwasanya produk yang sering diperjualbelikan ataupun yang paling laris adalah snack yang dibentuk secara ataupun dijual secara bundling. Artinya memang ini menjadi daya tarik di mana itu menjadi daya tarik produk yang diborong oleh masyarakat di Jakarta Fair 2025. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas informasinya langsung dari Pekan Raya Jakarta di hari terakhir. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dirawat di Rumah Sakit Institut Jantung Nasional Kuala Lumpur. Diduga Mahathir kelelahan setelah berwisata untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dilaporkan jatuh sakit saat berwisata untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Media setempat menulis Mahathir pulang lebih awal sebelum acara ulang tahun selesai. Saat ini Mahathir tengah dirawat dan menjalani observasi di Institut Jantung Nasional Kuala Lumpur. Pemimpin Malaysia selama lebih dari 2 dekade itu memiliki riwayat masalah jantung dan telah menjalani operasi bypass. Sebelumnya, Mahathir sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit akibat infeksi saluran pernapasan. Militer Israel semakin agresif melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina, meski kedua belah pihak dalam pembicaraan untuk kesepakatan gencatan senjata. Dari rekaman yang dirilis, militer Israel melancarkan serangan udara di Beit Hanon, wilayah utara Gaza, Palestina. Serangan ini menghantam lebih dari 35 target. Salah satunya diklaim sebagai infrastruktur terowongan bawah tanah milik pejuang Palestina yaitu Hamas. Serangan militer Israel juga semakin memperburuk kondisi kehidupan warga Beit Hanon. Ratusan warga Palestina memadati pusat distribusi bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Warga Gaza rela mengantre untuk mendapatkan bantuan berupa 2.400 kantong tepung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi, rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Camar Haida pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan warga Gaza rela mengantri untuk mendapat bantuan 2.400 kantong tepung dari Youth Future Rescue Society bekerja sama dengan Program Pangan Dunia dan PBB pada Sabtu waktu setempat. Penyaluran bantuan untuk lansia dan kelompok rentan ini juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk mengurangi krisis ketahanan pangan. Ada yang bahagia mendapat bantuan ini, tapi ada juga yang kecewa. من زمان والله أكثر من سنة إلي ما استلمتش. أول مرة تجيني رسالة وأفرح عليها. والله حسيتها كأنه جايني كم ذهب. الحمد لله وبشكر كل واحد ساهم فينا وكل واحد ساعدنا. وعياط الله 30 نفر في الجامع احنا قاعدين ومش لاقيين ناكل، بنشرب الاولاد ميه ومين عشان تعبانين، ما فيش ناكل نشرب يا ناس ساعدوني. مش كل الناس اللي بتجيهم رسائل، في ناس بتجيها رساله، في ناس مرتين، احنا ولا مره. واحنا عندنا اطفال كثير، مش قادره احكي عشان لي 3 ايام ما اكلتش. Menanggapi hal ini, pihak penyelenggara menyebut bantuan diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar dalam sistem.
احنا البارح وصلنا عدد من الشاحنات تحمل 2400 كيس طحين. بعد ذلك احنا رفعنا القوائم على النظام الخاص في البرنامج الغذائي العالمي، وبعد هيك بعثنا الرسائل هذا للناس للاستلام، وهذا وفق المعايير المحدده مسبقا من sudah dibunuh.